Marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Hadratal Muhtaramin, para alim, para masyayikh, para kiai, para bunyai, khususipun panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Haji Agus Ali Masyhuri. Pondok Pesantren Bumi Sholawat dikembangkan luar biasa oleh beliau, modern, update teknologinya luar biasa. Mudah-mudahan beliau disehatkan Allah, dipanjangkan umurnya dan terus memberikan pencerahan kepada kita semua. Amin. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi, ini luar biasa, ahli sholawat. Mudah-mudahan beliau sukses dan Surabaya penuh keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru saya, Bu Nyai Masro Wahid, persis kalau dulu Kiai Wahab Turham itu mengajarkan faraid, beliau juga kepada saya mengajarkan ilmu faraid. Jadi memang hidup itu harus berbagi, jangan cuma ditambah dan dikalikan. Juga Ibu Nyai Jazila Rahmah, beliau dulu mengajarkan takrib. Jadi sebetulnya kalau SMP, SMA di Khodijah khatam itu takrib. Cuma cara mensyarahinya beda-beda. Ada yang huruf Latin, ada yang mensyarahinya juga huruf pegon dan seterusnya. Bu Nyai Nihaya Jabar, beliau mengajarkan Al-Quran tajwid, dan itu beliau biasa melafalkan. Repot ini Bu Nyai Nihaya kalau pakai masker, karena bagaimana melafalkan sin, bagaimana melafalkan tha, bagaimana melafalkan shin, ini harus dibuka maskernya. Itu PR kita Kiai Ali Masyhuri. Di saat kita menggunakan masker, maka bagaimana kita bisa mendapatkan proses makharijul huruf yang bagus, dan seterusnya dan seterusnya. Bu Nyai Fatma Abbas ini mengajarkan tarikh. Pokoknya ini guru-guru yang luar biasa. Jadi kalau ada life achievement untuk beliau-beliau memang sudah selayaknya. Para guru besar semua, Profesor Dr. Ridwan Nasir, Ketua Yayasan Taman Pendidikan Sosial NU Khodijah, ada Profesor Ali Aziz, ada Profesor Surahmat. Ini referensi bagi seluruh murid-murid di Yayasan Taman Pendidikan Sosial NU Khodijah. Kalau menjadi pendidik, mudah-mudahan bisa menjadi guru besar, ilmunya manfaat barokah. Amin. Juga Al-Mukarram Kiai Mas Sulaiman, Rois Surya PCNU Surabaya, mungkin juga Kiai Muhibbin, Ketua NU Surabaya, dan semua para guru-guru pimpinan yayasan, teman-teman saya, alumni YTPS NU Khodijah, Prof. Nurul juga, Mbak Ana Suraya, dan Mas Maskur, terima kasih semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama hadir berkhidmat pada hal ke-27 almarhum Al-Mahfurlah Ki Abdul Wahab Turham. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Kira-kira tahun 2000-an mulai marak full day school. Full day school ini memang pakai terminologi baru Kiai Ali Masyhuri, padahal pesantren dari dulu melebihi full day school. Kemudian boarding school tahun 2000-an marak, padahal pesantren dari dulu lebih 100 tahun lalu juga formatnya boarding school. Apa artinya? Bahwa cover itu penting. Cover itu penting.
berbuat baik penting, melaksanakan sesuatu untuk kebaikan umat penting, tapi cover juga penting. Salah cover hari ini tidak menarik dan tidak menjadikan orang tertarik untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh sebuah institusi yang menyiapkan SDM berkualitas dunia akhirat, dhahiran wa batinan, dan itu adalah pondok pesantren. Orang cerita boarding school, padahal dari dulu pesantren boarding school. Orang cerita full day school, dari dulu pesantren melebihi bukan hanya full day, full time. Malam juga dibangunkan, sholat, zikir, dan seterusnya. Dalam kondisi seperti inilah proses refleksi bagaimana kehidupan pesantren yang dulu Kiai Wahab Turham ingin Khadijah ini menjadi pesantren kota. Ada hal yang sebetulnya dibutuhkan oleh industri masa depan. Slide-nya bisa ditayangkan. Nah, saya ingin kita bersama-sama melakukan refleksi ini. Kiai Ali Masuri, di dalam kebutuhan skill di industri masa depan, yang paling tinggi kebutuhannya 36% adalah complex problem solving. Complex problem solving. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. Jadi kalau tahu ilmu telepati, ilmu teropong, ilmu prediksi dan seterusnya, seringkali kalau kita sowan ke Kiai Ali Masuri sudah bisa memprediksi apa-apa bakal terjadi seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Itu bukan sesuatu yang utopis karena Allah memberikan ilmu itu pada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Kompleks problem solving ini sangat banyak dimiliki oleh ulama-ulama pesantren. Itulah Kiai Ali Masuri kebutuhan tertinggi 36% pada skill industri masa depan. Artinya ini dimulai dari 4.0, 5.0, 6.0 yang sekarang sudah mulai berjalan. Satu. Kedua, tertinggi kedua adalah social skill. Kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan dalam memberikan bantuan hingga emotional intelligence. Yang ketiga adalah proses skill, dari mulai aktif listening, logical thinking, dan monitoring self. Saya ingin mengajak kita semua di pesantren, di Khadijah ini, nomor 1 dan nomor 2 kuat sekali. Dari kompleks problem solving dan social skill yang diajarkan, dilaksanakan, diimplementasikan luar biasa di pesantren-pesantren Kiai Ali Masuri, itulah sebetulnya kebutuhan skill industri masa depan. Cuma yang seperti ini tidak banyak yang melakukan telaah Kiai. Nah, sekarang bagaimana kemudian ini menjadi kekuatan yang bisa memberikan warna dunia lebih terang referensinya. Pertama, teknologi. Tidak bisa kita menyampaikan pesan-pesan, pikiran, melakukan percepatan jejaring hari ini tanpa support teknologi. Nah, salah satu inisiasi Kiai Ali Masuri baru meresmikan TV progresif. Itu artinya bahwa antisipasi ke depan sudah disiapkan secara komprehensif dengan tim yang memang memiliki skill yang cukup. Kedua adalah ekonomi. Jadi kita memang harus menyampaikan pesan dengan memperbanyak dakwah bil mal, dengan memperkuat jihad bil mal. Dalam kondisi seperti inilah sebetulnya kemampuan-kemampuan pesantren untuk merespon seluruh ekosistem yang banyak mengalami disrupsi, sebetulnya kekuatan itu sudah ada di dalam. Ada slide berikutnya. Ada Bu Lili yang saya hormati. Ini dulu. Jadi saya ini dari dulu gemuk Kiai Ali. Maka Ustadz Wahab tidak pernah panggil saya Khofifah, selalu panggilnya Sakilah.
Sakila. Jadi saya tahu kalau beliau panggil Sakila yang dimaksud saya. Kalau misalnya ada pelajaran kosong, kelihatan saya di luar, saya dipanggil. Di kantor di depan itu banyak sekali kitab-kitab beliau. Sakila, kamu ingin tahu kitab yang mana? Saya ambil yang paling tebal. Dan yang paling tebal itu Al-Munjid. Beliau bukakan itu, beliau ajarkan itu, dan itu sering, 6 tahun. Asal ada pelajaran kosong atau saat kita di antara selesai pelajaran masuk pada ekstrakurikuler kan sore. Nah, siang itu. Boleh slide berikutnya. Saya rasa kalau lulus dari Khadijah, SMP dan SMA, Bulughul Maram hatam. SMP kelas 2, Arba'in Nawawi hatam. Itu SMP kelas 2. Kalau ini banyak kawan-kawan saya rasa semua hatam. Pada saat itu, tidak tahu berapa persen yang diingat. Jadi ini sebetulnya pelajaran-pelajaran yang diintroduksi di Khadijah yang Kiai Wahab Turham kepingin kita ini menjadi bagian dari sekolah yang mewujud sebagai pesantren kota. Jadi kalau SMP kelas 2 saya rasa Arba'in Nawawi itu semester 1 hatam. Bulughul Maram memang karena ini tidak pelajaran tiap hari ya Kiai Ali, jadi SMP SMA hatam. Sampai SMA kelas 2 lah. Next. Nah, ini Aqidatul Awam. Ini menjadi penting untuk mengenali Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dari kelas 1 SMP, ini sudah menjadi bacaan dulu, punya ini Haya juga mengajarkan Aqidatul Awam. Nah kemudian takrib. Takrib ini juga kalau SMP, SMA di Khadijah akan hatam. Nah paling tidak inilah kitab-kitab dasar yang diberikan penguatan oleh Kiai Wahab Turham kepada kita semua. Kenapa saya menyebut demikian? Karena untuk guru pelajaran umum, kepala sekolah diberi kewenangan. Tapi khusus guru pelajaran agama, verifikasinya, asesmennya itu oleh Ustadz Wahab sendiri. Nah format-format seperti ini sebagian dari yang saya sampaikan, menjadi bagian dari penguatan kita semua. Betapa ketika mengenali Aqidatul Awam, artinya Ahlussunnah wal Jamaah menjadi kekuatan murid-murid di Yayasan Taman Pendidikan Sosial NU Khadijah. Para kiai, para guru besar, bunyai, guru-guru saya, teman-teman saya, dan guru-guru yang juga hadir secara virtual, tolong prinsip-prinsip dasar yang ada di Yayasan Taman Pendidikan Sosial NU Khadijah ini kita jadikan pijakan untuk bisa membangun berbagai sektor di mana kita mengambil profesi saat ini dan yang akan datang. Terima kasih semuanya. Pak Wali matur nuwun sudah berkenan rawuh dan tentu kita insya Allah akan mendapatkan pencerahan penguatan dari panjenenganipun Kiai Agus Ali Masuri. Matur nuwun sanget. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.